Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi MSc PhD, Ibu Lilis Handayani SSC MSc selaku dosen pembimbing, dan Bapak Iman Setiawan SSC MSc selaku dosen penguji. Adapun pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Survival dengan menggunakan CHOC Stratified Regression terhadap pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu. Adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Adapun latar belakang, yaitu stroke adalah penurunan fungsi dan aktivitas salah satu atau sekelompok otot yang diurus oleh satu saraf otak tertentu. Ada 3 penyakit yang paling mematikan di Indonesia. Yang pertama hipertensi, yang kedua diabetes mellitus, dan yang ketiga adalah stroke. Menurut hasil survei penderita stroke di Indonesia, pada tahun 2004 sejumlah 500.000 jiwa, pada tahun 2010 meningkat menjadi 6 juta jiwa. Adapun prevalensi stroke di Indonesia yaitu tahun 2007 sebanyak 8,3% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 10,9%. Terkhusus di Sulawesi Tengah sebanyak 16,6%. Dalam ilmu statistik, terdapat berbagai macam metode statistika untuk analisis survival, di antaranya adalah CHOC regression. Metode ini dapat diimplementasikan dengan proporsional model hazard yang didesain untuk menganalisis waktu hingga kejadian atau waktu antara kejadian. Jika model CHOC proportional hazard tidak memenuhi asumsi proportional hazard, maka dapat dilakukan dengan modifikasi, yaitu menstratifikasi variabel bebas yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Metode stratifikasi ini biasa disebut dengan CHOC stratified regression. Adapun literatur review yang pertama yaitu dari Imani 2017, dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi laju perbaikan kondisi klinis pasien penderita stroke dengan menggunakan regresi CHOC-Weibull. Yang kedua, Imanina 2018, analisis survival pasien penyakit ginjal kronis dengan menggunakan CHOC Stratified Regression. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana model CHOC Stratified Regression terbaik terhadap data pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu, dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lama bertahan hidup pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu menentukan model CHOC Stratified Regression terbaik terhadap data pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu, dan yang kedua menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju perbaikan kondisi klinis pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu. Adapun batasan masalahnya yaitu regresi CHOC proportional hazard dengan estimasi Breslow, Efron, dan eksak serta CHOC stratified regression. Manfaat dari penelitian ini yaitu bagi penulis sendiri dapat memperdalam ilmu dan mengaplikasikan teori tentang CHOC stratified regression dan analisis survival yang pernah diperoleh selama perkuliahan. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam membuat penelitian dengan mempertimbangkan saran. Yang ketiga, yaitu bagi instansi terkait dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ketahanan dan indikator yang paling mempengaruhi pasien penyakit stroke di RSUD Undata Palu. Adapun tinjauan pustaka yang pertama analisis survival dari Kleinbaum dan Klein tahun 2005 menyatakan bahwa analisis tahan hidup atau survival merupakan prosedur statistika yang digunakan untuk menggambarkan analisis data yang berhubungan dengan waktu dari diketahui waktu awal sampai waktu adanya kejadian atau waktu akhir penelitian. Yang kedua, fungsi survival didefinisikan sebagai peluang suatu individu dapat bertahan hidup dengan waktu survival sampai waktu T. Jika digambarkan dalam bentuk plot, fungsi survival memiliki bentuk plot cenderung monoton turun terhadap T. Yang ketiga itu fungsi hazard. Fungsi hazard ialah misalkan T variabel dependent tidak negatif pada interval 0 tak hingga yang menunjukkan waktu individu sampai mengalami kejadian pada suatu populasi. Regresi CHOC proportional hazard menunjukkan bahwa regresi CHOC proportional hazard pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Inggris yaitu David CHOC. Asumsi pada regresi ini yaitu proportional hazard atau fungsi hazard dari individu yang berbeda konstan.
Persamaan regresi CHOX merupakan model berdistribusi semi parametrik karena dalam persamaan CHOX tidak perlu memerlukan informasi mengenai distribusi khusus yang mendasari waktu survival. Ada tiga pada persamaan regresi CHOX proportional hazard, fungsi hazard dasarnya tidak diketahui bentuk fungsionalnya. Akan tetapi, persamaan CHOX proportional hazard ini tetap dapat memberikan informasi yang berguna berupa hazard rasio yang tidak bergantung dari nilai H0. Akan tetapi dalam regresi CHOX, hazard rasio didefinisikan sebagai hazard rate dari satu individu dibagi dengan hazard rate dari individu lain. Ada tiga estimasi yang digunakan, yaitu yang pertama partial likelihood Bayes law. Metode ini memiliki tingkat komputasi yang tidak intensif. Yang kedua yaitu partial likelihood Efron. Metode ini sedikit lebih intensif pada tingkat komputasinya dibandingkan dengan Bayes law. Yang ketiga yaitu partial likelihood exact. Metode ini memiliki tingkat komputasi yang sangat intensif namun mampu menghasilkan estimasi parameter yang memiliki bias mendekati nol. Yang ketiga, pengujian parameter Selanjutnya, pengujian parameter. Yang pertama, uji simultan atau overall. Pengujian secara serentak dilakukan menggunakan uji partial likelihood ratio. Kemudian uji parsial bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh secara nyata. Uji parsial dilakukan menggunakan uji WAL. Pemilihan model terbaik kita menggunakan metode IC atau The Information Criterion ACAKE. Metode ini ditemukan oleh ACAKE dan Schwartz. Metode tersebut didasarkan pada metode MLA atau Maximum Likelihood Estimation. Selanjutnya, pengujian asumsi proportional hazard menyatakan bahwa Kleinbaum dan Klein tahun 2005 menyatakan bahwa dalam melakukan pengecekan asumsi proportional hazard dapat dilakukan dengan menggunakan penaksiran goodness of fit. Statistik uji yang digunakan dalam metode ini adalah Schoenfeld residual. Jika asumsi proportional hazard terpenuhi, maka Schoenfeld residual atau covariat tersebut tidak akan berkorelasi dengan peringkat waktu survival. Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengatasi variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard dalam model CHOX proportional hazard yaitu identifikasi variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard, definisikan variabel baru dengan melakukan kategorisasi variabel yang tidak memenuhi asumsi, dan mengkombinasikan seluruh kategori. Pembentukan model CHOX stratified tanpa interaksi dan model stratified CHOX dengan interaksi. Adapun model CHOX stratified ada dua, yaitu yang tanpa interaksi dan dengan interaksi. Yang model CHOX stratified tanpa interaksi, dalam membuat model CHOX stratified-nya, kita mengasumsikan bahwa koefisien beta 1 sampai beta P sama di setiap strata. Sedangkan model CHOX stratified dengan interaksi, dalam membuat model CHOX stratified dengan interaksi, kita mengasumsikan bahwa koefisien beta 1 sampai beta P berbeda di setiap stratanya. Stroke sendiri adalah kondisi terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Aliran darah yang terhenti menyebabkan suplai oksigen dan zat makan ke otak ikut terhenti, sehingga sebagian otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kerangka pikirnya yaitu sebagai berikut, dapat dilihat di tabel. Yang ketiga, metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Yang kedua, Laboratorium Statistika Terapan Program Studi Statistika Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Adapun populasi dan sampel penelitian, yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien penderita stroke di RSUD Undata Palu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pasien penderita stroke pada bulan Januari sampai Desember pada tahun 2019. Prosedur pengambilan data. Data yang digunakan adalah data rekam medik dengan variabel T waktu survival, X1 jenis pembayaran, X2 umur, X3 jenis stroke, X4 diabetes mellitus, X5 riwayat hipertensi, X6
tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, riwayat kolesterol, hipertrigliserida, dan jenis kelamin. Adapun analisis datanya yang pertama, menentukan variabel bebas yang diperkirakan mempengaruhi laju perbaikan kondisi klinis pasien penderita stroke di RSUD Undata Palu. Yang kedua, melakukan penyensoran terhadap data pasien penderita stroke di RSUD Undata Palu. Yang ketiga, mengestimasi parameter CHOX regression dengan pendekatan Breslow, Efron, dan EXACT. Yang keempat, jika variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilanjutkan pada pemilihan model terbaik dengan menggunakan metode eliminasi backward. Melakukan uji parameter baik secara simultan maupun secara parsial, melakukan uji asumsi CHOX proportional hazard, melakukan uji parameter baik secara simultan dan parsial terhadap data yang telah dilakukan uji regresi CHOX stratified, melakukan uji asumsi CHOX proportional hazard pada variabel yang telah dilakukan uji regresi CHOX stratified, pemilihan model regresi CHOX stratified terbaik dengan membandingkan nilai AIC dan menginterpretasi model terbaik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun data rekam medik dapat dilihat pada tabel berikut. Terbanyak yaitu pada perempuan usia produktif 15-64 tahun dengan total 46 pasien. Selanjutnya, pada usia produktif jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang. Adapun hasil estimasi parameter dapat dilihat di tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai p-value dari seluruh variabel kurang dari 0,05 sehingga 0 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas p-value kurang dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi CHOX dengan estimasi parameter dengan menggunakan pendekatan Breslow layak untuk digunakan. Yang kedua yaitu Efron. Dapat dilihat pada tabel hasilnya. Berdasarkan tabelnya dapat dilihat bahwa nilai p-value dari seluruh variabel kurang dari 0,05 pada model terbaik, sehingga H0 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas p-value tingkat signifikan kurang dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi CHOX dengan estimasi parameter dengan menggunakan pendekatan Efron layak untuk digunakan. Selanjutnya, model terbaik dari exact partial likelihood yaitu sebagai berikut, sehingga estimasi parameter pendekatan eksak dianggap layak untuk digunakan. Tabel di atas menunjukkan tabel pemilihan model terbaik dengan perbandingan nilai AIC berdasarkan pada persamaan 2.17. Berdasarkan tabel di atas, untuk mendapatkan model terbaik dengan melihat nilai AIC yang terkecil sebagai ukuran relatif kebaikan fit dari model statistik. Nilai AIC yang terkecil yaitu 193,6636 pada model regresi CHOX dengan estimasi parameter eksak. Selanjutnya, pengujian asumsi proportional hazard. Ada satu variabel yang tidak memenuhi asumsi proportional hazard, yaitu variabel umur, karena nilai probabilitas p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi, sehingga menyebabkan variabel independen tersebut tidak memenuhi asumsi proportional hazard. Kemudian, kita lakukan CHOX stratified dengan interaksi. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai p-value dari seluruh variabel ada 3 variabel yang kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas p-value kurang dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi CHOX stratified dengan interaksi layak untuk digunakan. Kemudian model CHOX stratified tanpa interaksi yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai p-value dari seluruh variabel kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi CHOX stratified tanpa interaksi layak untuk digunakan. Untuk mendapatkan model terbaik dengan melihat nilai AIC yang berdasarkan pada persamaan 2.17, nilai AIC yang terkecil sebagai ukuran relatif kebaikan fit dari model statistik, nilai AIC yang terkecil yaitu sebesar 166,7866 pada model regresi CHOX tanpa interaksi. Adapun interpretasi model regresi CHOX tanpa interaksi sebagai berikut. Pasien dengan jenis kelamin perempuan akan
akan memiliki kesempatan 0,1206 lebih cepat untuk sembuh dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada jenis stroke, pasien dengan jenis stroke infrak akan lebih cepat sembuh 0,2388 kali lebih cepat daripada pasien dengan jenis stroke hemoragik. Kemudian riwayat hipertensi memiliki pengaruh negatif, yaitu orang yang memiliki riwayat hipertensi akan lebih memiliki kemungkinan kecil untuk sembuh sebanyak 15,4320 kali lebih kecil dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Kesimpulannya, yang pertama, persamaan model regresi terbaik adalah regresi Cox stratified tanpa interaksi yang terbentuk sebagai berikut. Kemudian yang kedua, berdasarkan persamaan regresi terbaik, faktor yang mempengaruhi yang bertahan hidup pasien adalah umur, jenis stroke, hipertensi, dan jenis kelamin. Interpretasi model yaitu pasien berjenis kelamin perempuan memiliki kesempatan untuk sembuh sebesar 0,1206 kali lebih besar daripada pasien berjenis kelamin laki-laki. Jenis stroke infrak memiliki kesempatan sembuh sebesar 0,2388 kali lebih besar daripada jenis stroke hemoragik. Pasien dengan riwayat hipertensi memiliki kesempatan sembuh sebesar 15,4320 kali lebih kecil daripada pasien tanpa riwayat hipertensi. Daftar pustaka yang sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.